Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah, menaikkan setiap puji-pujian kami dan menyembah-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati kami semua Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami, baik yang mendengar lewat online, offline. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, senang sekali. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan baik yang lewat online, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan tema yang disampaikan bulan September ini, yaitu pengabdian. Dan minggu lalu Bapak Gembala sudah sampaikan tentang jemaat yang mengabdi dalam bentuk penginjilan, pendidikan atau memuridkan, dan sosial. Dan hari ini juga saya akan berbicara tentang pengabdian jemaat yang berpusat kepada Kristus. Nah, sebelum kita membahas ini, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara kita membuka kitab kita yang terambil dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-13. Dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudara dan Bapak Ibu saudara-saudara menyimaknya. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan judul hari ini, pengabdian jemaat yang berpusat kepada Kristus, yaitu berbicara tentang pengabdian adalah sesuatu atau seseorang yang mengabdikan hidupnya kepada suatu hal atau kepada seseorang. Dan di sini adalah pengabdian yang saya mau katakan adalah pengabdian hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana kita pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Dan di sini adalah kita harus sebagai jemaat Tuhan, seperti yang dikatakan ayat yang pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Artinya bahwa di sini ada kata yang membawa kita untuk melakukan apa yang
diberikan oleh seseorang. Seperti di sini dikatakan Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus agar mereka melakukan perintah Tuhan dalam hidup mereka, karena mereka adalah jemaat Allah. Bahkan mereka disebut anak-anak terang. Anak-anak terang berarti dia tahu apa yang dia lakukan, berarti dia memilih yang berkenan di hadapan Tuhan, yang layak di hadapan Tuhan. Seperti di sini adalah mereka ditegaskan atau ditekankan oleh Rasul Paulus agar mereka tetap hidup dalam kasih, dan mereka harus melakukan itu. Sehingga di sini saya mau mengangkat poin yang pertama adalah menuruti. Seperti yang dikatakan tadi di sini adalah sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Di sini kata penurut ini kalau dalam bahasa Yunani-nya adalah mimitai. Mimitai yang artinya pengikut atau meneladani, teladani. Apa yang kita teladani? Yaitu teladan Kristus. Dalam keseharian kita, dalam perbuatan kita, dimanapun kita berada, kita harus seperti Kristus, ciri-ciri Kristus yang ada pada kita, terang Kristus yang ada pada kita, sehingga orang yang melihat kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan Tuhan akan senang dengan orang yang meniru perbuatan-perbuatan Tuhan, karakter Tuhan. Jadi kita harus bersinar. Ketika kita menuruti, maka kita disebut pengikut Kristus. Karena kita dikatakan pengikut Kristus adalah orang yang hidup atau yang disebut anak-anak terang. Anak-anak terang yaitu yang saya sebut tadi adalah orang yang memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan atau membawa hatinya untuk Tuhan, dan dia harus tahu apa yang dia lakukan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Mari kita lihat di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15. Di sini dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Ini ada perintah yang kita harus lakukan sebagai anak-anak terang. Sebagai pengikut Tuhan, kita harus melakukan ini. Apa perintah Tuhan di sini? Perintah Tuhan yaitu kita harus mengikuti teladan Kristus. Menuruti. Ketika kita menuruti, maka kita akan disebut anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang memelihara hubungan dengan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menjaga hubungan dengan Tuhan, itulah ketaatan kita. Makanya kita dilayak sebagai anak-anak terang, hidup sebagai orang yang mencerminkan Kristus dalam diri kita, dalam pribadi kita, dan dimanapun kita berada, kita harus bercahaya apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita harus memberi kesaksian kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal Kristus melalui kita. Itulah sebabnya dikatakan kitab kita ini adalah kitab terbuka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di sini adalah bukanlah sesuatu hal yang paling gampang kita tiru. Inilah hal yang paling sulit ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Itu banyak sekali orang Kristen untuk mengabdikan hidupnya, untuk memberikan hidupnya atau memberikan hatinya untuk Tuhan. Banyak sekali yang menuruti jalan dunia ini. Dan itulah yang dikatakan di ayatnya yang ketiga. Di sini adalah yang ada pada ciri-ciri dunia ini atau pengaruh dunia ini yang besar, yaitu percabulan, keserakahan, kecemaran. Disebut saja pun jangan, kata Rasul Paulus di sini. Apalagi dilakukan. Itu kalau kita lakukan berarti itu bukan ciri-ciri anak-anak terang. Ciri-ciri anak terang meninggalkan, melepaskan, buangkan. Nah, ini saya mau bersaksi tentang kehidupan saya sebelum berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu saya masih di kampung halaman saya di Sumba, di sana saya itu menuruti jalan dunia ini, pengaruh dunia ini yang mempengaruhi hidup saya, sehingga saya melakukan yang namanya merokok, menjudi, memaki orang yang tidak bersalah. Itu hal-hal ciri-ciri duniawi yang tidak menteladani karakter Kristus. Sebelum itu Bapak Ibu saudara-saudara, itulah masa lalu saya yang sangat gelap, sangat buram.
Dan ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan waktu sekolah teologi di KDSI, STT KDSI Bogor, saya di situ merenungkan apa yang saya lakukan sebelum saya mengenal Kristus. Yang saya lakukan adalah ciri-ciri dunia ini, sifat-sifat dunia ini yang membawa hidup saya tidak berdampak kepada Kristus. Dan saya semakin membawa orang lain untuk menuruti apa yang saya lakukan. Dan ketika saatnya saya menyadari, dan saya membaca juga di 1 Timotius 1 di situ ayat yang bisa kita lihat di situ bagaimana 1 Timotius 1 ayat yang ke-15 dan 14 di situ bagaimana Rasul Paulus sejujur-jujurnya dia mengakui di hadapan Tuhan. Di situ mengaku bahwa kita baca ya, biar kita di sini ya, di ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini perkataan Rasul Paulus bahwa dia sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan bahwa akulah yang paling berdosa. Itu ya yang kita tidak sadari Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita menjalani hari-hari kita tidak pernah menuruti perintah Tuhan, tidak ada kasih dalam hidup kita, dan bahkan kita menjauh dari Tuhan, bahkan kita bebas melakukan apa saja yang semaui yang kita lakukan, dan kita tidak pernah menuruti perintah Tuhan. Dan di sini Rasul Paulus menyadari bahwa semuanya itu hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan katanya. Dan saya juga begitu pun, ketika saya mengenal Tuhan, mengenal kebenaran firman Tuhan, saya sangat bersyukur bahwa Tuhan panggil saya untuk menjadi alat kemuliaan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sifat-sifat dunia ini, pengaruh dunia ini yang sangat besar dalam hidup kita. Jadi kita jangan menuruti teladan dunia ini atau pengaruh dunia ini. Mari kita menuruti perintah Tuhan, mari kita lakukan perintah Tuhan sehingga kita dilayakkan agar kita berkenan di hadapan Tuhan, disebut sebagai anak-anak terang. Baik Bapak Ibu, itu poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita. Dan biarlah kita sebagai orang peniru-peniru Allah atau pengikut Allah yang mencemarkan terang itu, cahaya itu, sehingga kita disebut anak-anak terang. Dan di Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 di situ dikatakan, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Itulah, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka yang ada pada kita adalah terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh damai, sukacita, bahkan berkat Tuhan akan berlimpah dalam hidup kita. Baik, poin yang kedua di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini adalah berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Sini adalah sesuatu dan berbicara tentang pribadi kita, atau berbicara seseorang yang mengabdi kepada Tuhan akan berpegang teguh pada kebenaran. Berpegang teguh artinya memegang dengan kuat-kuat dan tidak mudah terlepas. Nah, ini artinya berpegang teguh. Dan berpegang teguh adalah sesuatu yang kita pegang dalam hidup kita, dalam diri kita. Sesuatu apa yang kita pegang? Kebenaran firman Tuhan. Itu yang membawa kita untuk bertumbuh kepada Tuhan, yang membawa hidup kita untuk meningkat dewasa rohani dalam Tuhan. Sehingga kita dewasa rohani dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang hidup memberikan terang kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hidup dalam Tuhan, yang ada adalah terang Tuhan itu. Ketika berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan terus berkarya dalam hidup kita, bekerja, dan apapun yang kita lakukan Tuhan akan menjadikannya berhasil karena kita berpegang teguh kepada Tuhan, karena kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan turut mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu Bapak Ibu bisa tampilkan ada
gambar itu ya seperti ini. Ini adalah gambar slide. Kalau anak ini dia lagi menyeberang untuk ke sekolah dan dia hanya satu-satunya jalan yang dia lewati hanya lewat jembatan ini, lewat tali. Dia harus berpegang tali itu ketika dia mau melangkah untuk menyeberang ke sebelah sana, menyeberang. Dan ini adalah sesuatu yang sulit. Ketika dia pegang di situ, dia harus pegang kuat-kuat. Kalau dia tidak pegang kuat-kuat, maka dia akan mudah jatuh. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang menyesatkan kita. Mari kita lihat di Efesus pasal 4, di situ dikatakan ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ketika kita berpegang teguh pada kebenaran, maka maksudnya itu adalah untuk mengarah kepada Tuhan. Mengarah kepada Tuhan adalah hidup kita yang kita pandang. Hidup kita yang kita harus memberikan sesuatu yang memberikan daya kuat dalam hidup kita. Yaitu harus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, ketika badai datang, ketika masalah datang, maka kita tidak akan mudah digoyahkan oleh masalah itu, dan kita akan berdiri teguh bersama Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap berteguh kepada kebenaran firman Tuhan agar kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran ini. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat, pengaruh dunia semakin besar. Ketika kita tidak mengendalikan diri kita, ketika kita tidak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita mudah jatuh. Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran, kita semakin diangkat, kita semakin meningkat, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan poin yang ketiga Bapak Ibu adalah hidup untuk memuliakan Dia. Hidup untuk memuliakan Dia. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia, yaitu Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan mari kita memberikan diri kita. Selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup, mari kita memuliakan Dia selagi masih ada kesempatan. Seperti Mazmur 146 ayat 2 di situ dikatakan bahwa, mari kita buka Bapak Ibu, saudara-saudara, di Mazmur pasal 146. Bisa satu orang minta tolong dibacakan, ini Saudara Dodi. Mazmur 146 ayat 2. Iya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari ketika kita masih hidup, masih ada kesempatan, mari kita memuliakan Dia. Mari kita memberikan hidup kita untuk Dia. Ketika kita memuliakan Dia, Tuhan senang dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tuhan akan senang dengan kerinduan kita kepada Tuhan. Maka kita disebut anak-anak terang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lakukan 3 hal ini dalam hidup kita. Mari kita berpegang teguh kepada kebenaran. Mari kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan semuanya yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan hormat bagi Tuhan. Demikian pun firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan hari ini, Saudara Yosua Bandimata. Kita mengabdi
pengabdian tidak lepas dari ketaatan. Orang yang mengabdi kepada Tuhan akan teguh di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita akan respon dengan satu pujian dalam kesempatan ini.